Hai semuanya, apa kabar kalian? Selamat malam untuk para super loveku di sini yang memang ganteng-ganteng, cantik-cantik, positif energinya selalu ada, selalu ingin maju, selalu mau kepo, dan selalu baik hati dalam keberkatan Tuhan. Amin. Aku akan mencoba untuk membacakan jeritan hatinya yang ingin dia utarakan ke kamu. Jeritan hatinya yang ingin dia utarakan kepada kamu. Di sini aku sudah punya kartu ya, kartunya unyu-unyu. Semoga kita mendengar kabar dan jeritan hati dari seseorang ini yang baik-baik saja. Kita berdoa dulu yuk untuk malam ini. Semoga pembacaannya lancar, tidak ada kendala, dan dia tidak membuat kamu khawatir. Kita akan buka beberapa kartu di sini ya, teman-teman. Ada kartu Ace of Cups. Jeritan hatinya yang harus kamu tahu. Oke. Dari 3 kartu ini, aku melihat dia memiliki spirit. Spiritnya itu baru saja muncul, teman-teman. Jadi mungkin setelah sekian lama kamu itu kayak udah ngasih dia wejangan, dia tuh baru muncul sekarang moodnya itu lagi lumayan bagus. Di sini ada kartu The Magician. Aku melihat dia ada kayak tarikan semangat. Itu mungkin yang diberikan sama kamu. Baru kayak kepentok tuh kepalanya, cong gitu kan. Aku melihat di sini ada yang ingin mencari uang lebih banyak, potensinya kepada materi, kebahagiaan duniawi. Untuk apa sih? Untuk bisa memenuhi segala keinginan, wants, egonya. Aku mau apa? Aku mau beli rumah, aku mau beli ini. Mungkin udah banyak ya kayak barang-barang yang berputar-putar di kepalanya. Aku mau ini, aku mau itu. Di sini aku melihat ada yang memberikan support untuk maju, ya. Dan teman-temannya di sini aku rasa memberikan support yang baik. Kamu juga. Dia merasa saatnya loh. Sekarang ini aku tuh harus lebih bisa membawa diriku ke arah yang lebih positif. Mungkin kamu udah bosen ya, kayak ngarahin dia. Kamu tuh sekali-kali jangan selalu down terus dong. Kalau bisa, kamu itu jadi orang yang selalu, walaupun gimana, kamu tuh pikirnya positif aja gitu loh. Mungkin sekarang ini belum ada jalannya, tapi sekarang sudah terbuka. Akhirnya dia ini mulai terketuk, teman-teman, dengan segala nasihat dan omongan kamu, ya. Kita buka lagi di sini. Ada kartu The Star. Kamu tahu nggak sih, seseorang ini yang aku tangkap sinyalnya ya, dia termotivasi sama kamu. Karena mungkin kamu menceritakan dia sesuatu yang membuat dia termotivasi. Akhirnya dia merasa, kalau kamu bisa sukses, kenapa aku nggak bisa sukses? Kita buka lagi di sini ya, teman-teman. Ada kartu Two of Swords. Sekarang dia menjadi lebih yakin, nggak mau dengar omongan sana-sini. Karena dia merasa jalannya adalah hidupnya. Jadi kamu tuh kayak memberikan dia listrik getaran buat berapa ampere gitu loh. Akhirnya di sini dia mulai memahami dan mengerti bahwa selama ini kamu itu sudah memberikan effort. Kamu sudah memberikan tenaga dan waktu kamu untuk kemajuannya orang ini. Ada kartu Ace Coin. Artinya apa, teman-teman? Sinyal kamu tuh baru dia terima. Dan di sini ada kartu The Empress. Dia bilang, siapa sih? Kalau aku misalnya tidak bergerak mulai sekarang, aku banyak meragu, aku tidak akan mendapatkan kenikmatan yang Tuhan kasih sama aku. Aku harus membuat perubahan di diriku sendiri. Dan dia di sini meninggalkan namanya sakit hati. Dia kayaknya seakan-akan sudah kayak mau bodo amat gitu dengan apa yang ngebuat dia sakit sebelumnya.
ya. Ada kartu The Moon, ini adalah perubahan yang benar-benar pelan tapi pasti. Apa yang harus kamu tahu dari teriakan jiwanya? Kita akan masuk ke yang lebih dark ya. Tadi kita kartunya udah senang-senang, sekarang kita lihat kartunya apa sih yang dia sembunyikan dari kamu. Ada kartu Nourish, ada kartu Sorrow, ada kartu Obscurity, ada kartu Exhaustion, ada kartu Perspective, dan ada kartu Jarak, Separation, Blockage atau blokade. Di sini aku melihat energi bulan memberikan kalian tuh sebuah koneksi yang aku bilang seperti kayak telepati ya. Jadi apa yang dia rasakan, kamu pasti juga ikut merasakan. Karena di sini kenceng banget energi bulan ya. Itu yang gue lihat ya. Jadi lagi nyentrong gitu loh. Di sini ada kartu self growth. Self growth itu yang dia inginkan adalah, aku di sini pengen fokus dengan diriku sendiri. Aku seperti kehilangan jiwaku loh selama ini. Kamu mungkin hanya melihat tubuhku, tapi sebenarnya selama ini jiwaku itu udah kemana-mana. Kayaknya aku tuh gak bisa nyatu sama jiwaku. Kalau kamu bilang apakah orang ini stres, iya ada. Indikasi dia memang ada tekanan batin, tekanan mental ya. Dikarenakan kenapa teman-teman? Sampai saat ini sepertinya ada pengaruh besar karena dia kehilangan seseorang. Bisa kehilangan mantan istri, mohon maaf, kehilangan orang tua, keluarga terdekat, adik, kakak, apapun itu, keluarga inti. Ya, yang benar-benar dari kecil sama dia, energi lama. Banyak kesedihan di sini. Dia sampai sekarang itu, kenapa dia kesannya lambat? Dia berusaha untuk menguatkan diri. Yang tadinya dia punya backup support nih. Sekarang dia tuh nggak ada. Kalau kamu bilang, apakah aku tuh masih bisa Kak menggantikan seseorang ini? Ini berbeda teman-teman. Orang ini seperti kayak menderita luka batin tuh yang dalam karena kehilangan seseorang ini. Aku sih lebih melihatnya, kalau dia ada kehilangan, ada depresi, ada grief, adalah seseorang yang sungguh berarti untuk dirinya. Seseorang yang mensupport dia, yang datang dikala dia memang lagi butuh benar-benar di sini. Terkait dengan seseorang yang terkoneksi dengan nature, teman-teman. Membuat dia stabil, dalam kondisi yang stabil. Seseorang di sini juga agak keras kepala. Tapi seseorang ini itu memberikan sesuatu pelajaran yang penting buat orang yang kamu pikirin. Ini bisa jadi sosok yang baik ya. Sosok yang baik, yang dewasa. Memberikan dia perhatian secara permanen. Yang mendorong dia untuk fokus terjun ke dunia ini. Dan ini udah lama, teman-teman. Seseorang yang membuat dia tidak boleh cepat untuk down. Sekarang dia kehilangan sosok itu. Sedih banget. Ada perasaan yang aku bilang, dia semakin kayak nutup diri. Kamu melihatnya dia adalah orang yang misterius.
yang nggak paham sebenarnya orang ini maunya apa sih. Aku udah merasa cukup untuk memberikan energi kebaikan, tetapi sepertinya nggak bisa nembus. Karena orang ini tuh udah sampai kayak ke dasar bumi loh, sedihnya itu. Susah untuk kayak gini lah, kayak aku kehilangan almarhum ibuku ya. Sedihnya tuh udah sampai ke dasar bumi. Gitu. Sama, nggak ada yang bisa gantiin. Yang tadinya aku bisa manja-manja, ternyata saat ini aku tidak bisa dimanja, dan aku harus siap nggak siap menjalani ini. Ini jadi kayak hambatan gitu loh buat aku sebetulnya ya. Sama mungkin dengan orang yang kamu pikirkan. Di kala itu tidak ingin maju, hanya ingin diam, menunggu berproses, padahal perasaan itu makin kelam. Kemungkinan orang ini sekalinya dia baik, sekalinya dia pergi dia kayak meninggalkan namanya tanggung jawab. Karena aku melihat di sini exhaustion atau keletihan yang sangat drain, yang sangat buat dia itu kering. Ada kewajiban atau lebih tepatnya yang harus dia lakukan di sini. Kita akan buka ya. Kenapa orang ini bisa drain dan merasa tidak nyaman setelah kehilangan orang ini. Chariot. Wah, dia nih kayak ada energi yang sibuk ya. Ada energi yang ngebuat dia galau banget. Kayaknya ada sesuatu tanggung jawab ya teman-teman yang mesti diselesaikan. Tuh, ada kayak kesepakatan yang harus ditanggung. Kita lihat apa yang buat capek. The Lovers. Sesuatu yang disepakati secara hukum mungkin, yang takutnya yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Apa itu? Hutang piutang, warisan, dan lain-lain. Ya, melibatkan keluarga kayaknya. Hutang piutang mungkin. Jadi ini dia ngerasa kayak perasaan dia tuh nggak menentu, capek nggak menentu. Lalu di sini dia kayak menjaga jarak dengan semua orang, karena dengan seperti itu dia bisa punya ruang sendiri untuk mengosongkan pikiran. Jadi dia memblokade. Walaupun di sini dia kadang-kadang ya, energi dari kamu itu terus kayak ngebor dia, tapi tetap ada blokade ya teman-teman. Ini gue yang sekarang. Gue tuh beda dengan orang yang dulu lo kenal. Kalau gue nggak mau. Kalau gue punya keinginan, ya ini keinginan gue. Oh, di sini aku bekerja keras, berusaha atas usahaku sendiri. Aku capek, nggak ada yang ngerti aku. Aku harus sendiri, semuanya sendiri. Yang lain itu hanya bisa merintah. Yang lain itu hanya bisa nyuruh. Hanya bisa kasih aku beban. Malah ngebuat pikiran. Itu ya yang dia pikirin teman-teman. Ini jeritan hatinya. Oke. Secara dia nggak sadari ya teman-teman, sebetulnya dia itu dalam fase awakening loh. Awakening itu seperti kayak Tuhan memberikan kita tuh cobaan yang sangat berat, yang sangat cepat,
tapi penyelesaian itu bisa lama. Yang dia butuhkan sebenarnya pengertian. Aku ngelihat di sini, ketika dia tersadar, energinya sudah mulai baik ya teman-teman. Dia sering say sorry sama kamu. Dia sering minta maaf sama kamu. Karena dia ini menjadi orang yang kadang dingin, kadang hangat. Dia punya multiple personality gara-gara persoalan ini. Dia berharap kamu tuh bisa bertahan, memberikan dia sebuah kesempatan untuk dia bisa tenang, banyak curhat, membuat pengakuan ya sama kamu. Karena dia merasa gak ada orang lain lagi yang bisa ngedengerin. Dia itu adalah pengagum rahasiamu juga sebenarnya, dan dia merasa ada chemistry di sini. Orang ini tuh udah cinta sama kamu, tetapi seketika dunianya hancur sampai dia tuh kayak kehilangan kepercayaan diri, kehilangan wibawa, kayak orang udah lost semuanya. Kamu pernah gak sih teman-teman berada pada titik kamu jatuh, susah banget untuk bangkit? Bahkan sampai sekarang pun kamu kadang-kadang masih down. Masalahnya orang ini mentalnya itu nggak sekuat kamu. Kalau kamu bilang aku nggak kuat, ini orang lebih nggak kuat lagi. Semua itu berpengaruh dari perputaran planet. Kapan dia lahir, planetnya, rulesnya apa. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Orangnya ini terlalu banyak untuk melayani. Ini berupa tekanan sih sebenarnya. Dia itu kayak ngerasa nggak enakan kalau tidak melakukan sesuatu. Ini ciri-cirinya ya. Jadi kadang-kadang dia melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, bukan dari dirinya sendiri. Mungkin dia yang kamu lihat dulu itu lagi happy, makanya dia tuh kayak seakan-akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi semenjak kejadian ini dia jadi orang yang dingin. Dia ini adalah orang yang keras, banyak perencanaan, sebenarnya netting, terus orangnya itu sebenarnya nggak bisa kerja keras, manja, keras kepala, overthinking, tapi sebenarnya dia ini kuat banting, tahan banting. Misterius, gampang putus asa, kemudian apa lagi ya? Seorang Scorpio itu punya daya tarik yang bagus, relasinya bagus, tetapi kadang-kadang memang energinya misteriusnya gimana ya? Kalau dia suka sama seseorang itu biasanya karena ada tarikan sensual. Kalau dia stres ya pelampiasannya kamu tahulah Scorpio. Nah, Scorpio kuat ya di sini. Aquarius. Aquarius di sini itu lebih kayak nggak mau mikir yang berat-berat. Relasinya banyak. Dia nih adalah orang yang cenderung sibuk. Kita lihat lagi. Nah, Taurus. Taurus sama Scorpio keluar 2 kali ya, teman-teman. Waduh. Aries. Dia selalu gini. Kalau punya keinginan atau apapun, ya memang harus dituruti ya. Keinginannya keras, perencana yang baik juga, cemburuan ya. Terus dia itu kadang-kadang walaupun ya dalamnya rusak, maksudnya gini,
aku nggak bisa bilang pencitraan sih, sebenarnya itu yang mau aku bilangin, tapi takutnya banyak yang tersinggung. Dia selalu bilang nggak apa-apa, selalu bilang nggak apa-apa, yang penting orang lain itu nggak khawatir, dan apa yang dilihat sama seseorang nggak ada celah, nggak mau terlalu mengumbar masalah lah ya, terutama di sosial media juga. Terus kita punya Aquarius, punya Virgo, ya kan? Terus punya Taurus, punya Aries, punya Scorpio. Itu ya. Kita lihat dari numerologinya. Dia orangnya suka berdebat, cenderung memiliki masalah perkawinan, kadang-kadang suka pelin-pelan atau mudah berubah. Perencana yang baik, dia suka makan enak, kadang-kadang cerewet, dia suka beli barang-barang yang seperti koleksi, kadang-kadang suka netting. Kadang-kadang dia bisa menjadi troublemaker, dia bisa jahat sekali ataupun baik sekali. Dia ini memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin dengan tanggung jawab yang berat. Kadang-kadang mudah dipengaruhi, ya. Kalau dalam karir ini harusnya dia bagus. Nah, salah satunya mungkin kalau misalnya dia ada penurunan karir, itu menjadi salah satu stresnya dia sekarang. Orangnya penyendiri, kemudian tanggung jawabnya banyak. Dia sangat menarik di lawan jenis ya, teman-teman, menarik banget. Terus aku ngelihatnya dia suka menganalisa sesuatu, suka hal-hal yang berbau analisa, mungkin pasar modal atau apa. Dia suka bekerja sendiri dan gak bisa bekerja sama tim. Itu ciri-cirinya ya. Sekarang kita akan lihat untuk yang menaungi. Oke, dia berpikir untuk masa depan. Masa depan itu penting buat dia. Energinya itu seperti energi ibu ya. Dia punya kasih, penyayang, terus punya daya tarik misteri. Oke, perencanaan masa depan. Kadang-kadang kalau misalnya emosi, kadang-kadang nggak tahu tempat sih. Kadang-kadang dia tuh panas gitu, gampang kayak naik pitam. Sekarang kita cek untuk nama-namanya ya. Kira-kira siapa di sini? Aku akan ambil beberapa. Kita punya K, kita punya R, kita punya P, kita punya M, punya F, D, U, J, E, Q, dan G ya teman-teman, kelihatan ya. Oke. Sekarang apa yang harus kamu lakukan sebetulnya untuk mensupport dia? At least kamu biar apa ya, biar kasih dia sedikit dorongan positif deh. Kamu harus apa? Oke, di sini aku melihat kamu harus pinter-pinter juga ya sama dia. Jangan sampai kamu salah diagnosa, teman-teman. Kamu harus mempelajari dia sebelum kamu berkomen. Kamu jangan pernah komen apapun sebelum kamu tuh mempelajari dia. Lebih baik begini. Dia melihat kamu orang yang tidak banyak bicara, tapi ada ketika dibutuhkan. Jangan sering-sering ngajak dia berantem, karena dia ini adalah orang yang bisa nularin stresnya ke kamu. Ya, di sini hati-hati kalau seandainya kamu terlalu deep down sama dia, kamu nanti bisa stres, bingung akan masa depanmu sendiri. Jadi
cara lebih amannya adalah lebih baik nggak usah banyak bicara, tetapi kamu di sini harus lebih bisa ngontrol, menjadi seseorang yang ada ketika dia butuhkan. Oke, teman-teman, empatilah. Kalau orang sudah stres, jangan terlalu banyak ditekan. Oke, dan ini kita akan ambil channeling heart-nya atau pesan yang tersampaikan. Di sini secara mentalnya dia tuh sebetulnya nggak mau ngebuat kamu tuh kayak ngerasa nggak nyaman. Terus di sini dia bilang, kayaknya hatiku tuh yang sekarang lagi pengen begini. Kayak aku bilang kan, kayak berpisah sendiri-sendiri gitu loh, antara body, antara jiwa, hatinya kemana. Udah dia ngikutin aja. Sekarang dia lagi tenang dengan keadaannya sekarang. Dia nggak mau berubah, dia lagi nyaman begini. Dan di sini perasaanku tuh lagi acak-adul, tidak jelas harus gimana. Jadi kalau kamu di sini tahu dia stres, jangan menambah stres, karena stres itu bisa menular. Terima kasih yang sudah ikut videoku, bacaanku, terima kasih doanya. Aku nanti ada di platform juga Snack Video untuk menghibur kalian semua dengan video pendek. See you, bye-bye.